Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 3 yang solih dan solihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Opik menyapa kembali anak-anak level 3 yang solih dan solihah dalam pembelajaran agama Islam. Pada kesempatan kali ini Ustadz Opik akan memberikan materi berkaitan dengan apa ya? Coba sekarang sebelum Ustadz Opik memberikan materi selanjutnya, silahkan dipersiapkan dulu. Silahkan dipersiapkan buku paketnya dan alat tulisnya supaya kita lebih fokus dan siap dalam belajar pelajaran PAI pada kesempatan kali ini. Kalau sudah siap, silahkan dibuka buku paketnya. Nanti selama pembelajaran kali ini kita akan mempelajari halaman 131 sampai 137. Dan kita juga akan mempelajari halaman 157 sampai halaman 171. Ada apa toh? Materi apa saja yang akan Ustadz sampaikan nanti? Silahkan disiapkan. Nah, pada halaman 131 sampai 137 kita akan belajar materi ataupun pelajaran tentang tema bersyukur kepada Allah. Kemudian halaman 157 sampai 171 kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan dan kita siapkan buku pelajarannya. Oke, anak-anakku semuanya, kalau sudah siap, sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 131. Dan nanti akan sampai ke halaman 137, yaitu pelajaran ke-10 dengan judul Bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkurang nikmatnya.
Oke, anak-anakku semuanya, Ustadz akan memberikan sedikit cerita ini, ya. Ada juga di buku kalian cerita tentang contoh, ya, atau sikap bersyukur. Bersyukur itu bukan karena kita punya harta yang banyak ataupun apa-apa bisa kita inginkan, keinginan kita bisa dituruti. Bersyukur bukan hanya itu lumrah, itu biasa, ya. Pengen beli apa-apa bisa, kemudian kita terima kasih ya Allah, alhamdulillah, itu biasa, ya. Dalam cerita ini, ya, termasuk bersyukur adalah menerima apa adanya, kemudian bersabar dulu, tunggu waktunya supaya nanti temponya ada, kesempatannya ada, itu juga dalam bentuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita, mensyukuri apa yang ada pada kita. Oke, ceritanya ini Ustadz ambil tokohnya adalah Hasan dan Ahmad. Ya, satu ketika Hasan bertemu dengan temannya yang bernama Ahmad. Ya, Ahmad memiliki sepatu baru. Kemudian dia cerita kepada Hasan, Hasan, lihat sepatu baruku. Aku minta dibelikan sama bapakku. Ini kayaknya si Hasan pengen ini, karena Ahmad dibelikan sepatu baru oleh bapaknya. Nah, kemudian si Hasan berpikir, wah kalau gitu aku juga pengen minta sepatu sama bapakku. Tadi Ahmad bisa, Ahmad dibelikan sepatu sama bapaknya, masa aku gak bisa? Nah, maka Hasan punya pikiran, nanti kalau sudah sampai rumah dia akan minta sepatu baru kepada bapaknya. Maka ketika sudah sampai di rumah, saat belajar dan saat ketemu dengan bapaknya, Hasan bilang, Pak, tolong aku dibelikan sepatu baru. Temanku Ahmad sudah dibelikan sepatu baru. Maka dengan bahasa yang lembut dan baik, bapaknya Hasan menasehati kepada Hasan, anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu ya, yang mau masuk SD. Kemudian Hasan berpikir, ya, tidak terus kecewa, tapi Hasan berpikir, ya karena sepatu yang dimiliki Hasan masih pantas untuk dipakai dan masih bagus dan masih layak dipakai, maka dia mensyukuri apa yang ada. Ya, baik Pak, kalau begitu tidak usah dibelikan lagi. Maka bapaknya dengan senang hati menerima jawaban anaknya yang solih itu. Alhamdulillah, semoga anak-anakku level 3 sikap bersyukurnya seperti cerita yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu bersyukur dengan apa yang ada, kemudian menikmati atau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah. Maka anak-anakku semuanya, dengan prolog yang tadi Ustadz berikan, dengan pendahuluan yang tadi Ustadz berikan, maka bisa kita ambil poin-poin penting dalam materi nikmatnya bersyukur. Yang pertama, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah dengan apa yang ada diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur, ya. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah adalah kita tidak pernah lupa untuk berdoa. Kita tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita adalah
kita diberikan badan yang sehat, keluarga yang sehat, waktu yang longgar, bisa kita gunakan untuk berlibur dengan keluarga, kita bisa bercanda gurau dengan saudara-saudara kita. Itu termasuk nikmat yang diberikan kepada kita. Dan cara bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah saja, tapi bisa dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan cara beribadah. Salah satu contohnya adalah ketika kita diberikan kelonggaran harta, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk bersedekah, kita gunakan untuk membantu orang yang terkena bencana, orang yang kurang mampu, anak yatim piatu. Itu termasuk cara kita mensyukuri nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Karena kita harus meyakini bahwa Allah Maha memberi rizki kepada manusia dan semua makhluk yang ada di alam semesta. Karena kalau nanti kita tidak bersyukur kepada Allah, maka satu saat nikmat itu akan dicabut kepada kita. Karena kita termasuk orang yang kufur nikmat. Kebalikan dari bersyukur adalah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau mengingkari bahwa yang didapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang sombong, ya. Dia tidak mengaku bahwa segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menganggap bahwa itu adalah hasil dari kerjaku sendiri, itu adalah hasil dari pikiranku sendiri, itu adalah hasil dari kerja kerasku. Oh, tidak. Semua yang ada pada manusia, pada makhluk dan seisi alam semesta ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita sudah mensyukuri ya apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus tahu ya manfaat bersyukur kepada Allah supaya syukur kita semakin bertambah dan ibadah kita semakin bertambah. Ya, apa saja manfaat bersyukur kepada Allah? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Ya, semakin kita bersyukur, Allah semakin menambah nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa semua yang diberikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu mengingat kita, ya. Karena kita selalu mengingat Allah, kita selalu beribadah kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kepada kita dan akan semakin menambah rezeki kepada kita. Kita bisa terhindar dari azab Allah karena kita tidak termasuk orang yang sombong dan pelit. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sama manusia. Kita terhindar dari sikap sombong, ya, karena kita yakin bahwa segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang yang lapang, tenang, dan bahagia. Kenapa tenang? Kenapa lapang? Dan kenapa bahagia? Karena dengan cara kita bersyukur, hati kita bisa longgar. Karena dengan kita bersyukur dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah, kita menjadi orang yang ceria dan orang yang selalu berbuat baik kepada manusia yang lain.
Kemudian poin yang kedua adalah sikap bersyukur yang B. Ya. Tadi tentang nikmat bersyukur, sekarang sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang selalu memanjakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak henti-hentinya berdoa, beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Ketika kita memperoleh nikmat dari Allah, maka kita harus melaksanakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang lebih baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, supaya nikmat akan senantiasa ditambah kepada kita. Melakukan perbuatan baik kepada sesama. Salah satu contohnya adalah kita tidak lupa untuk berinfak, bersedekah dan membantu orang yang kekurangan. Bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat, karena tidak semua orang memiliki kecukupan hidup seperti kita, ya. Tidak semua orang bisa mengenakan pakaian yang baik, tidak semua orang bisa menyantap buka dengan menu yang lengkap, tidak semua orang bisa sahur seperti kita. Menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, alhamdulillah ini bulan puasa, jadi semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah. Pada puasa kali ini kita bisa melaksanakan puasa dengan nikmat, kita bisa melaksanakan puasa dengan nyaman. Tidak seperti tahun kemarin, ya, kita mau beli makanan aja takut kalau terkena virus corona, karena di luar masih banyak virus-virus, ataupun kita takut apabila terkena bakteri ataupun kuman ataupun yang lain. Insya Allah pada Ramadan kali ini kita akan lebih tenang, lebih nyaman dan lebih sehat. Itu termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Karena ketika kita tidak bisa beribadah dengan nyaman, dengan baik, dengan khusyuk, maka juga hati kita tidak tenang dan ibadah kita juga tidak nyaman. Selanjutnya kita akan masuk di halaman 157 dan sampai 171. Ya, anak-anakku semuanya. Sekarang kita masuk tema berikutnya, pelajaran 12. Silahkan disiapkan dan dibuka buku paketnya halaman 157. Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail merupakan sosok Nabi yang patut dicontoh. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menguatkan niatnya dan meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah Allah
yang sangat sulit. Karena hanya para nabi yang bisa melaksanakan perintah Allah yang sangat sulit. Kalau kita sebagai umat biasa akan diberikan tugas, akan diberikan beban ibadah sesuai dengan kemampuan kita, tidak seperti para nabi. Maka Allah memilih nabi adalah memilih orang-orang yang khusus, orang-orang pilihan. Kita mulai dari yang A dulu, judul kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Sekarang bekas-bekas runtuhan bangunan Babilonia masih dan menjadi museum, ya, ada di kota Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya raya, rakyatnya hidup makmur. Tetapi raja dan rakyat Babilonia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyembah patung, menyembah berhala. Malah Raja Namrud, ya, meyakini dirinya adalah Tuhan ataupun sesembahan yang harus disembah oleh rakyatnya, dan memerintahkan rakyat-rakyat Babilonia itu untuk membuat patung yang mirip dengan Raja Namrud dan menyembahnya sebagai sesembahan. Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekarang kita masuk ke tema yang ke-1, yaitu anak Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Nabi Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishak alaihissalam menurunkan Nabi Musa, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi, karena dari jalur Nabi Ibrahimlah terlahir banyak nabi yang diutus ke umat manusia dari jalur Bani Israel, kemudian dari jalur kaum yang diberi nama umat Muhammad. Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim sejak kecil, ya, ini maksudnya Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi maka dipanggil Ibrahim. Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan kemusyrikan dan kekufuran. Maksudnya adalah lingkungannya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim adalah ahli memahat patung atau membuat patung. Patung-patung dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sembahan. Ya. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri keliru.
Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi kawan-kawannya. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Ibrahim lahir dari masyarakat yang tidak mengenal Islam. Termasuk ayahnya sendiri adalah pembuat patung, pemahat patung. Ya, kalau zaman dulu patung dibuat dari batu-batu gunung kemudian dipahat. Kasihan ya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Tapi karena Nabi Ibrahim sejak kecil sudah mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari amalan-amalan kufur, amalan-amalan musyrik yang dilakukan penduduk kota Babilonia, maka Nabi Ibrahim dengan sabar menasihati ayahnya sendiri dan juga rakyat Babilonia supaya tidak menyembah berhala ataupun patung sebagai sesembahan. Karena Nabi Ibrahim tidak mempunyai lingkungan yang sama, maksudnya tidak memiliki teman dalam beribadah ya. Jadi Nabi Ibrahim ceritanya hanya meyakini Allah saja, ya, hanya meyakini Allah. Maksudnya adalah tidak menyembah patung seperti yang lain, ya, seperti masyarakat yang lain. Tapi juga Nabi Ibrahim kecil masih bingung ya, belum mempunyai sesembahan yang beliau harus berpegang kepada siapa yang harus disembah dengan sebenar-benarnya sembahan. Maka beliau juga berpikir galau ceritanya. Maka Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Apakah benar Allah saja yang harus disembah? Apakah ada yang lain gitu? Masyarakat Babilonia sudah lama ya menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran atas agama yang dianut oleh keluarganya. Maka tatkala melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Karena bisa jadi bulan saat itu paling terang, ya, karena kondisinya sangat malam. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Awalnya Ibrahim menyembah bulan, tapi rupanya bulan hilang. Nah, maka Ibrahim bingung lagi. Kemudian tatkala dia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar. Tatkala matahari terbenam, Ibrahim berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ketika malam tiba, Ibrahim melihat bintang-bintang yang gemerlapan, ya, yang sangat banyak. Maka Ibrahim menganggap bahwa bintang itu juga sebagai Tuhan. Sebagai cara juga Ibrahim menyadarkan masyarakat Babilonia, karena Babilonia juga menyembah bintang-bintang dan benda-benda planet sebagai sembahannya, termasuk juga matahari. Sampai hari ini ada di suatu negeri itu yang menyembah matahari juga. Ya, dianggap matahari adalah sebagai Tuhan. Maka Nabi Ibrahim juga mencari Tuhan yang sebenarnya. Apakah benar Tuhan yang disembah oleh masyarakat Babilonia itu adalah Tuhan yang sebenarnya? Maka tatkala Nabi Ibrahim sudah menemukan sesembahan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim sudah diutus sebagai nabi, maka Ibrahim tidak lupa untuk menyadarkan ayahnya sendiri, yaitu Azar. Ya, karena Azar, ayahnya Ibrahim, tidak hanya membuat patung, tapi ayahnya juga menyembahnya. Sebelum Nabi Ibrahim berdakwah kepada masyarakat Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan ayahnya dulu. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya untuk menyembah patung.
usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan, mendakwahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan pesan-pesan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud yang zalim. Karena Raja Namrud memiliki kekuasaan seluruh negeri Babilonia, dia menganggap dia sendiri sebagai Tuhan dan rakyatnya harus menyembahnya. Raja Namrud memerintah dengan kejam, semua orang harus taat, tidak boleh melawan. Jika ada yang berani melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa itu, patung-patung yang tidak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Jadi keinginan Raja Namrud adalah dia disembah oleh rakyat-rakyatnya. Maka, karena dengan kondisi negeri Babilonia yang sangat tidak Islami, maksudnya karena kebanyakan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda-benda langit dan menyembah Raja Namrud yang zalim, maka Nabi Ibrahim berusaha untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berdakwah tidak kenal lelah, tetapi rakyat Babilonia menolak keras atas dakwahnya Nabi Ibrahim, termasuk mendakwahi Raja Namrud supaya tidak sombong, supaya tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan. Silahkan anak-anak dibuka halaman 161 untuk materi slide yang Ustadz sampaikan ini. Ada di halaman 161. Maka cara menunjukkan kelemahan patung yang disembah oleh rakyat Babilonia adalah dengan cara Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di tempat persembahan. Ceritanya, sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, ada acara di luar misalkan, atau ada kisah, ada pesta di luar tempat sesembahan, maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada di tempat sesembahan. Kemudian disisakan patung yang sangat besar, dan kapak yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung itu dikalungkan di patung yang paling besar. Nah, ketika rakyat Babilonia sudah pulang dari acara pesta di luar dan menuju ke tempat peribadatan, mereka heran, kenapa patung-patungnya hancur? Dan kenapa hanya ada patung besar yang berkalungkan kapak? Maka ada yang bilang, ada yang mengetahui bahwa yang melakukan itu adalah Ibrahim. Maka dari perbuatan Nabi Ibrahim karena menghancurkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim ditangkap. Maka akibat perbuatan Nabi Ibrahim ini, maka Ibrahim ditangkap. Kemudian ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung ini?" Maka dengan santai Nabi Ibrahim menjawab, "Coba tanya saja kepada patung yang membawa kapak itu." Maka Raja Namrud menjawab, "Mana bisa dia menjawab, dia kan patung." Silakan dibuka halaman 162, materinya ada di halaman 162. Karena Raja Namrud menjawab apakah patung itu bisa menjawab, maka Nabi Ibrahim menjawab lagi, "Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau begitu mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat dan berkata apa-apa?" Maka dengan perbuatan Nabi Ibrahim yang
menghancurkan patung dan melawan Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar dengan api yang sangat besar. Ya, tempat untuk pembakaran Nabi Ibrahim sekarang masih ada dan dijadikan museum, ya, dijadikan tempat wisata. Jadi tempatnya sangat luas dan sangat besar. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar atas izin Allah. Ketika api semakin besar, ya, Nabi Ibrahim dilemparkan. Akan tetapi, atas izin Allah, betapa terkejutnya Raja Namrud dan masyarakat Babilonia melihat keajaiban yang terjadi. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari istilahnya bekas pembakaran api atau bekas tempat yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim keluar dari tempat bara api tanpa luka sedikit pun. Itu adalah, ya, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim yang tidak mempan untuk dibakar. Karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Nabi Ibrahim, dan cara untuk menyadarkan masyarakat Babilonia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada tema selanjutnya, yaitu tentang kehidupan keteladanan Nabi Ismail. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim, ya, keluarga Nabi Ismail. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikarunia anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikarunia anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Ismail bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail yang masih kecil untuk tujuan tertentu. Karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah berminggu-minggu perjalanan, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya yang masih kecil, yaitu Ismail kecil, di Mekah, di suatu tempat yang bernama Mekah. Ya, pada saat itu Mekah masih berwujud padang pasir yang gersang, gunung pasir yang sangat panas dan gersang. Nah, maka atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail anaknya yang masih bayi di Mekah itu. Dan satu saat nanti di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan menjadi kiblat manusia di seluruh dunia. Di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang, yang tadi Ustaz sampaikan, karena waktu itu Makkah masih berwujud gunung pasir yang gersang dan panas. Karena kondisinya sangat panas, ya, setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk berdakwah, untuk menjalankan perintah Allah dalam berdakwah, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, yaitu Hajar istrinya dan Ismail anaknya yang masih bayi. Suatu ketika, karena kondisi sangat panas dan terik matahari sangat panas pada saat itu, karena lingkungannya juga padang pasir, Ismail kecil menangis, ya, merasa kehausan karena bekalnya sudah habis. Kemudian Ibu Hajar sangat bingung, kemudian berusaha untuk mencari air minum untuk Ismail yang saat itu menangis. Kemudian Ibu Hajar berlari, yang saat ini tempatnya adalah Safa dan Marwah.
berlari dari Bukit Sofa dan Marwa mencari air untuk memberi minum kepada Ismail yang saat itu masih bayi. Di saat berlari-lari dengan sangat lelah karena mencari air dan tidak mendapatkan air, dan melihat Ismail yang menangis sangat kencang, Ibu Hajar sangat heran melihat sesuatu yang ada di bawah kaki Ismail. Sebuah titik air yang terus keluar, ya. Kemudian Ibu Hajar berkata, "Zammi, zammi," yaitu artinya berkumpullah, berkumpullah. Maka air itu dinamakan air Zam-Zam yang saat ini airnya tidak pernah berkurang sedikit pun, ataupun tidak pernah, sumber mata airnya tidak pernah macet ataupun tidak pernah kering. Karena itu air adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan Nabi Ismail. Setelah sekian waktu Nabi Ismail sudah dewasa. Silakan dibuka halaman 169. Ya. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hormat kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, hadirlah Nabi Ibrahim pulang kembali ke keluarganya. Karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya untuk menyembelih Ismail putranya. Karena Ismail adalah anak yang solih dan taat kepada perintah Allah, maka meyakini bahwa perintah ayahandanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail mengikuti perintah ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim. Perintahnya apa, anak-anakku? Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Bagaimana mungkin seorang ayah menyembelih anaknya? Karena Nabi Ibrahim termasuk Nabiullah yang taat kepada perintah Allah, maka Nabi Ibrahim yakin perintah Allah akan ada hikmahnya. Subhanallah, maha benar Allah, bahwa perintah untuk menyembelih Nabi Ismail putranya, untuk menyembelih Ismail adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail. Maka karena ketaatan Ibrahim dan Ismail, Allah mengganti Ismail, ya, tidak jadi disembelih, tapi diganti dengan Allah menghadirkan domba ataupun kambing yang sangat gemuk, kemudian disembelih, kemudian dagingnya disedekahkan kepada penduduk Mekah ataupun penduduk yang ada di sekitar tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian perintah selanjutnya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantu dalam pekerjaan mulia itu." Jadi karena Ismail adalah anak yang solih, maka Ismail mengikuti perintah ayahnya untuk membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah kepada kami amalan kami, dan sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ini ilustrasi bahwa Ka'bah dibangun dari bahan batu-batu seperti ini, dan sampai hari ini
juga masih ada sisa-sisa batu yang pertama kali digunakan Nabi Ibrahim untuk membangun. Dan juga ada batu yang bulat yang agak hancur namanya Hajar Aswad yang digunakan sebagai penutup tepi dari Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, dari perbuatan musyrik dan penyembah berhala, dari kegiatan orang-orang yang tawaf dan itikaf dan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ceritanya ketika ada sesuatu benda yang asing, yang aneh, apalagi benda yang bentuknya unik seperti Ka'bah itu ya, di tengah sebuah perkampungan atau kota, maka orang-orang menspesialkan menggunakan benda itu sebagai pemujaan, termasuk Ka'bah. Dulu Ka'bah itu sekelilingnya banyak patung-patung, digunakan sebagai tawaf ataupun menyembah berhala gitu. Maka Nabi Ibrahim berdoa dan membersihkan sekeliling Ka'bah dari patung-patung supaya tidak digunakan untuk menyembah berhala. Nah, anak-anakku semuanya, kita sampai di ringkasan materi berkaitan dengan dua tema ini, yaitu tema bersyukur dan tema tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, tentang sikap bersyukur. Selalu bersyukur setiap saat. Tidak boleh mengeluh. Menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan baik. Contohnya bersedekah, menabung dan beribadah. Tidak boleh sombong karena kita yakin rezeki yang diberikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu ringkasan materi berkaitan dari tema bersyukur. Kemudian ringkasan materi dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliaulah para nabi diutus. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pertama kali membangun Ka'bah yang sekarang digunakan umat Islam untuk beribadah haji, yang digunakan sebagai tempat untuk tawaf ataupun mengitari Ka'bah. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail muncullah syariat kurban. Ya, tadi dari kisah Ismail yang mau disembelih ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim diganti dengan domba ataupun kambing. Kemudian dari kisah itu disyariatkan berkurban. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail disyariatkan ibadah haji. Ya, ibadah haji adalah beberapa kegiatannya ataupun peribadatannya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim saat menjalankan perintah dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan semua perintah Allah. Dari kisah Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim tidak pernah membantah ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa semua keputusan Allah adalah yang terbaik, termasuk keyakinan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, perintah dari Allah adalah perintah yang baik dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik pula. Termasuk tadi saat membangun Ka'bah, kemudian saat diminta untuk disembelih, Ismail mentaati perintah dari Allah dan ayahnya karena seorang nabi. Anak-anakku level 3 yang solih dan solihah, demikian tadi materi tentang tema bersyukur dan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail sudah Ustaz sampaikan. Selamat belajar, selamat memahami materi dengan baik, dan selamat belajar. Silahkan nanti dibuka lagi di buku paketnya, ya, dipelajari dengan baik, karena setelah ini kalian akan melaksanakan ujian akhir semester ataupun ujian kenaikan kelas dan materinya sangat banyak. Maka Ustadz
Mohon Ustadz harap kalian bisa mempelajari materi yang Ustadz sampaikan dengan baik. Bisa dibuka buku paketnya dengan sambil melihat materi slide video yang Ustadz berikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberikan barokahan. Semoga kita diberikan limpahan pahala, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap sehat sampai nanti kita bisa bertemu dalam pembelajaran langsung ataupun tatap muka, dan semoga kita tetap sehat dan tidak ada yang sakit sedikit pun, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.